Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke modul 302 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang di bab 2, kita belajar melaksanakan norma. Kita mulai dari pelajaran 2.1 pelaksanaan norma di rumah. Supaya siswa dapat mengerti dan melaksanakan norma-norma di rumah. Sebuah rumah dihuni oleh sebuah keluarga sebagai kesatuan masyarakat terkecil, dan pada umumnya sebuah keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antar sesama anggota keluarga, maka masing-masing orang harus mematuhi norma-norma di dalam rumah. Namun terkadang norma yang berlaku dapat saja berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari adat istiadat dan budaya dari masing-masing keluarga. Dalam pelaksanaan norma, antara norma yang satu dengan norma yang lainnya dapat saling berhubungan. Semua norma harus kita patuhi, jadi tidak hanya melaksanakan norma agama saja atau norma kesopanan saja, namun baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum harus bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan norma di rumah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Mengapa? Karena kita harus mensyukuri berkat atas makanan dan minuman dari Tuhan. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi jasmani manusia. Namun, masih banyak teman-teman lain yang tidak seberuntung kita. Jadi hendaklah kita makan secukupnya dan tidak membuang-buang makanan. Yang kedua, beribadah bersama keluarga. Mengapa? Karena beribadah merupakan perintah agama dan dijalankan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain ungkapan syukur, kita juga berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita. Yang ketiga, berdoa sebelum tidur dan setelah bangun pagi. Mengapa? Karena kita patut berdoa untuk memanjatkan ungkapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah dan akan menyertai aktivitas kita sepanjang hari. Membantu orang tua membersihkan rumah. Mengapa? Karena dengan membantu membersihkan rumah menunjukkan bahwa kita adalah anak yang berbakti kepada orang tua sesuai dengan ajaran agama. Kita dapat membantu orang tua dengan cara merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan rak buku. Berikut adalah contoh bagaimana menerapkan norma kesopanan, seperti yang pertama selalu berbicara santun kepada orang tua. Saat dipanggil oleh orang tua, kita harus menyahut dengan cara yang sopan. Saat berbicara dengan orang tua, kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan tidak boleh bersuara keras. Dengan berbicara yang santun kepada orang tua, menandakan bahwa kita menghormati dan menyayangi orang tua kita. Contoh untuk norma kesopanan yaitu selalu bersikap sopan. Suatu sore, Andika sedang bermain mobil-mobilan di ruang keluarga ketika ada tamu ayah yang datang. Lalu Andika berhenti bermain dan tidak membuat kegaduhan. Ia mengerjakan tugas sekolah dengan tenang di meja belajarnya. Ayah memuji Andika karena sudah bersikap sopan.
Contoh yang berikutnya adalah mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam, namun Andika masih menonton televisi. Ibu menasihati Andika untuk lekas tidur. Walaupun masih ingin menonton, Andika tetap menuruti nasihat ibu. Norma kesopanan sebagai contoh yang berikutnya adalah mengucapkan salam. Mengucapkan selamat pagi ayah atau selamat sore ibu adalah hal yang sangat baik dan akan menyenangkan hati orang tua kita. Apabila kita akan keluar rumah, hendaklah kita berpamitan terlebih dahulu agar orang tua tidak khawatir atau cemas nantinya. Berikutnya adalah contoh dalam norma kesusilaan. Yang pertama, tidak membohongi orang tua. Suatu malam, Jeremy nonton acara televisi sampai larut malam. Esok paginya, ia harus dibangunkan oleh ibu. Jeremy cepat-cepat bersiap untuk berangkat ke sekolah. Namun, ia ketinggalan bis sekolah karena terlambat bangun pagi. Jeremy pun berjalan-jalan sebentar, lalu kembali pulang ke rumah. Sewaktu ditanya oleh ibu mengapa ia pulang sangat cepat, Jeremy menjawab, "Hari ini sekolah diliburkan, Bu, karena ada rapat guru." Apakah sikap Jeremy ini benar? Tentu saja tidak benar, karena Jeremy telah membohongi orang tua. Yang harus dilakukan oleh Jeremy adalah tidak menghabiskan waktu dengan nonton televisi sampai larut malam, sehingga ia tidak terlambat untuk bangun di keesokan paginya. Bagaimana menurut kalian? Contoh berikutnya dalam norma kesusilaan. Yang kedua, meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Karena telah membohongi orang tuanya, Jeremy merasa bersalah. Jeremy tahu bahwa membohongi seseorang adalah sikap yang tidak baik. Lalu Jeremy pun menghampiri kedua orang tuanya dan mengaku bahwa sebenarnya hari ini sekolah tidak diliburkan. Jeremy meminta maaf dan berjanji tidak akan membohongi orang tuanya lagi. Contoh untuk norma hukum, tidak menyakiti orang tua atau saudara. Kita tidak boleh memukul atau menganiaya orang tua kita, kakak, ataupun juga adik kita. Sebaliknya, kita harus mengasihi mereka dan menyelesaikan semua masalah dengan damai. Jika kita mematuhi dan melaksanakan norma-norma di rumah, keluarga kita akan damai dan tentram. Suasana di rumah pun jadi menyenangkan dan bahagia. Pelajaran 2.1 sudah selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan.